Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys ya di channel Ponokawan Redfish. Nah, tentunya video saya kali ini masih untuk para pecinta ikan hias glowfish. Nah, di video-video sebelumnya masih banyak sekali yang bertanya apa saja yang disiapkan untuk kita pelihara ikan hias glowfish. Nah, mari kita ulas untuk videonya apa saja yang kita butuhkan ya teman-teman untuk kita sebelum pelihara ikan hias glowfish. Nah, sebelum kita ulas videonya, jangan lupa dibantu supportnya ya teman-teman, dibantu subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman lainnya. Oke, langsung saja kita ulas videonya. Nah, oke, langsung kita bahas, kita ulas satu persatu ya guys ya. Apa yang harus kita persiapkan untuk sebelum kita pelihara ikan hias glowfish. Nah, yang pertama yaitu pasti akuarium ya teman-teman. Nah, kalau kita nggak pakai akuarium, ikannya mau ditaruh di mana? Nah, jadi untuk akuarium itu sudah pasti, namun untuk ukurannya sendiri ya teman-teman, yang paling cocok untuk ikan hias glowfish, yang paling mudah untuk kita setting layout untuk ikan hias glowfish yaitu ukuran 60 kali 30 ya teman-teman, yaitu ukuran standar atau ideal menurut saya untuk ikan hias glowfish. Jadi biasanya bisa pakai mungkin akuarium pabrikan ya teman-teman, seperti Bahari, Nikita, dan merek lainnya yang ukurannya L atau 60 kali 30 ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai akuarium ukuran 60-30 itu kita lebih mudah untuk menata layout atau pasir, batu, kayu, tanaman yang ada dalam akuarium. Nah, kita paling ideal pakai ukuran 60 kali 30. Nah, untuk ukuran 60 kali 30 dan juga masih banyak yang tanya cocoknya dikasih ikan hias glowfish berapa. Nah, untuk ikan hias glowfishnya sendiri itu bisa kita kasih 30 sampai 40 ekor, itu sudah cukup ya teman-teman. Jadi untuk di dalam akuarium itu ikannya sudah kelihatan bagus dan tidak terlalu sedikit, tidak longgar untuk isi akuariumnya, dan juga tidak terlalu banyak atau overpopulasi, yaitu 30 sampai 40 ekor untuk ukuran akuarium 60 kali 30. Nah, selanjutnya kita perlu yang namanya power heat atau pompa filter ya teman-teman. Nah, untuk power heatnya sendiri teman-teman terserah mau pakai merek apa saja. Nah, namun untuk yang cocok di akuarium ukuran 60 kali 30 yaitu dengan ukuran pompa atau power heatnya sendiri 1000 LH ya teman-teman. Jadi kalau kita beli pompa, kita cek dulu untuk ukuran liter per jamnya. Jadi kita tidak bisa terlalu kecil, karena nanti kalau kita terlalu kecil untuk kotorannya tidak kesedot semua ya teman-teman. Nah, kalau kita terlalu besar juga itu untuk pompanya, nanti takutnya kita di box filter atau chambernya kita mudah luber kalau kita tidak selalu atau sering ganti kapas filternya. Jadi kotor sedikit mudah luber karena untuk liter per jamnya terlalu besar. Jadi yang cocok untuk 60 kali 30 yaitu ukuran 1000 liter per jam atau 1000 L per H ya teman-teman. Jadi bisa dicek di spesifikasi power heatnya sendiri. Nah, untuk daya listriknya, untuk power heat itu masing-masing ya teman-teman, ada yang 1000 LH itu ada yang 18 watt, ada yang 12 watt, ada yang juga hemat listrik 7 watt. Jadi teman-teman bisa saya sarankan cari yang eco green ya teman-teman. Jadi untuk wattnya itu rendah, namun untuk liter per jamnya sama, untuk ukurannya 1000 liter per jam. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita siapkan yaitu box filter ya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman terserah mau pakai box filter bisa, atau pakai talang filter, model talang filter juga lebih bagus. Namun untuk menghemat biaya, untuk ukuran 60 kali 30 ikan hias glowfish
teman-teman cukup pakai box filter. Nah, namun hasilnya sendiri kalau teman-teman pengen maksimal meskipun menggunakan box filter, kita bisa dengan cara disusun ya teman-teman, yaitu dengan seperti biasanya bawah kita kasih media biologis seperti batu, apung, bioring, biobol, karangjaya atau media filter lainnya ya teman-teman. Nah, untuk yang atas bisa menggunakan kapas filter. Jadi untuk kapas filter sama biologisnya dia terpisah. Jadi kapasnya tidak terendam air, dia selalu kering sehingga kotoran tidak kembali ke akuarium dan filtrasinya juga lebih maksimal. Nah, selain filtrasi, kita juga perlu atau pentingkan yang namanya background ya teman-teman. Jadi kalau ikan hias glowfish saya sarankan menggunakan background warna hitam. Jadi untuk ikan glowfishnya sendiri kelihatan warnanya lebih cerah ya teman-teman. Jadi kan ada warna hijau, merah, kuning, stabilo, mungkin banyak lagi ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan background warna hitam, ikannya lebih cerah. Nah, kalau kita menggunakan warna background putih, biru, atau merah, nanti secara tidak otomatis untuk pencahayaan lampu dia pecah ya teman-teman, jadi tidak fokus pada ikan hias glowfish. Nah, namun kalau kita menggunakan background yang warna gelap atau hitam dominan gelap, nanti secara tidak otomatis untuk pencahayaan lebih fokus pada ikan glowfishnya. Nah, selain background, kalau untuk hasil penampilan akuariumnya lebih menarik, lebih bagus, lebih cantik, kita juga sarankan menggunakan pasir. Nah, ini pasir ini ada dua ya teman-teman, ada bisa pasir Malang ataupun pasir Bali. Nah, kalau kita pasir Malang itu kita bisa pilih yang warna hitam ya teman-teman. Jadi kalau backgroundnya sudah hitam, pasir Malangnya juga hitam, otomatis untuk pencahayaannya lebih fokus lagi pada ikan ya teman-teman. Jadi meskipun teman-teman pakai lampu yang bukan ProRed View, meskipun teman-teman pakai lampu murah, saya rasa sudah cukup bagus untuk di pencahayaan pada ikannya kalau kita menggunakan background hitam sama pasir Malang warna hitam. Nah, selain pasir Malang kita juga bisa menggunakan pasir Bali seperti saya ini teman-teman ya. Menggunakan pasir Bali secara otomatis warnanya putih. Nah, namun pasir Bali ini sendiri dia lebih kecil-kecil dan rapi ya teman-teman, meskipun warnanya putih. Kalau kita backgroundnya warna hitam, untuk pencahayaannya masih tetap fokus pada ikannya dan untuk tampilannya juga lebih bagus kalau kita menggunakan pasir Bali. Nah, di sisi lain kita menggunakan pasir, kita bisa tambahkan seperti batu, tanaman, atau kayu. Nah, kita lebih mudah untuk mengatur atau menempatkan posisi kayunya, batunya, atau tanamannya kalau kita menggunakan dasar pasir ya teman-teman. Kalau kita memelihara ikan hias glowfish, kalau dasar akuariumnya polos, saya rasa kurang menarik ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan pasir, yaitu pasir Malang ataupun pasir Bali. Nah, kalau teman-teman semisal menggunakan akuarium polos, mungkin kita bisa setting akuariumnya menggunakan lampu UV ya teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan lampu UV yang warna biru atau ungu, kita bisa menggunakan dasar akuarium polos, tidak perlu pasir, tidak perlu batu, tanaman, atau kayu. Jadi dia bukan semi aquascape, tapi dia lebih ke glow in the dark ya teman-teman. Jadi untuk lampunya itu gelap dan untuk ikannya dia bisa bersinar. Jadi kayak starlight ya teman-teman, kalau glowfish kita pakai lampu UV. Nah, namun kemarin juga ada yang tanya kalau kita pakai lampu UV apakah berpengaruh dengan bakteri baik. Nah, untuk lampu UV sendiri ini dia tidak akan berfungsi untuk bakteri jika lampu UV ini tidak terendam air atau di dalam air ya teman-teman. Kalau kita taruhnya posisi kering, tidak dalam air, lampu UV tersebut tidak akan berfungsi untuk bakteri. Namun kalau kita masuk ke dalam air, lampu UV ini akan secara tidak langsung bisa membasmi atau membunuh bakteri ya teman-teman, yaitu bakteri baik maupun yang kena imbasnya bakteri
bakteri buruk ataupun bakteri baik ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman semi aquascape kita bukan menggunakan lampu UV, saya sarankan menggunakan pasir atau kerikil atau lainnya ya teman-teman. Juga bisa menggunakan hiasan batu, tanaman ataupun kayu. Nah, selain itu yang perlu kita siapkan yaitu obat-obatan atau untuk pencegahan ya teman-teman. Jadi kalau kita pelihara ikan hias glowfish, kita harus juga siap-siap yang namanya garam ikan ataupun akrifavin atau obat biru, penjernih air dan heater ya teman-teman. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, kita ulas satu persatu. Jadi kalau untuk garam ikan itu sendiri kita untuk pencegahan ya teman-teman. Jadi garam ikan ini sendiri untuk mencegah ikan tidak mudah kena jamur atau penyakit lainnya. Dan yang kedua yaitu akrifavin atau obat biru, yaitu kita bisa membantu mengurangi ikan yang sudah kena penyakit untuk penyembuhan. Kalau garam ikan tadi untuk pencegahan ya teman-teman, bukan untuk penyembuhan. Jadi kalau kita kasih garam ikan itu sebelum ikan terkena penyakit. Kalau akrifavin, obat biru itu ikan yang sudah kena penyakit, kita untuk penyembuhan. Nah, selanjutnya ada penjernih air. Nah, penjernih air sendiri ini untuk kita membantu untuk mempercepat menjernihkan air ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat view ikannya, view pasir batu di dalam akuarium itu lebih jernih ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang berfungsi untuk fungsinya untuk heater. Nah, heater sendiri kita bisa kita gunakan di saat mungkin suhu air terlalu dingin ya teman-teman. Biasanya kalau kita ganti air baru atau water tank itu suhu airnya berbeda atau lebih dingin, nanti ikannya akan di permukaan air ya teman-teman, kayak seperti kekurangan oksigen karena untuk air yang terlalu dingin itu minim oksigen. Nah, kita bisa bantu menggunakan heater untuk kembalikan suhu normal air. Nah, itu untuk fungsinya heater ya teman-teman. Jadi untuk ikannya tidak stres dan bahkan pun sampai mati ataupun wet spot ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk yang perlu kita siapkan kalau kita pelihara ikan hias glowfish dengan view yang cukup bagus, dengan ikannya sehat, kita perlu siapkan hal-hal tersebut tadi yang sudah saya bahas. Nah, terima kasih, semoga membantu teman-teman semua, para pecinta ikan hias, khususnya para pecinta ikan hias glowfish. Tetap semangat untuk memelihara ikan hias glowfish. Ikan hias glowfish bukan ikan murahan, bukan ikan hias jelek, tapi ikan hias glowfish ikan sangat bagus sekali untuk kita lihat view-nya ya teman-teman, dan banyak berbagai macam warna. Oke, terima kasih, semoga membantu teman-teman. Jangan lupa dibantu support-nya, dibantu subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya video berikutnya.